kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribunnews on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang. Dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres, Prabowo Subianto, yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya, menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus redaktur eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunnews on Focus. Bang Ray, ini seorang mantan Letnan Jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya, kebutuhan elektoral kan. Ya, kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata ya Bang kan Ray? jelas aja kan, temanya aja udah beda nih. Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? Ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan, yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan mengakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini kan cukup dekat juga dengan Presiden. Bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu. Gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan
kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. Hmm. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait Nggak kaum ada milenial. transformasi, bukan. Oh, Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang, ah, ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. oke. Jadi Itu, kalau kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu, ke yang hmm, naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi nggak bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan tuntutan skenario ya, ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin padahal kaya raya kan. hmm, Kadang-kadang kita kelihatan lembut padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh gitu. Jadi bukan oke. transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A Hmm, sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak yang pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. hmm. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto Iya, setelah pemilu seperti yang selesai saya ya, sebut Bang tadi, Ray? ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenarionya kita nangis, ya nangis, ya kan. Hmm. Tuntutan skenarionya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca. Dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini. Diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti. Bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan. Tapi betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan eh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat Bang Ray untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh kaum muda? ya sejauh ini ya bisa dibilang tepat. Eh, Gitu ya, pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir, dia lihat yang penting, wah aduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like itu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu, cepat-cepat hmm, aja kalau Gen Z ini. Nah sementara ya tentu kita lihatnya is okay, kena gitu ya, dapatlah gitu, apa namanya, peran ini cukup apa namanya itu ya, menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya hmm. gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa, ini kan diatur gaya ya, bukan ya, diatur visi misi, track record, proses gitu enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya, dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media hmm. sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa, kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya, dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini, dia pindah lagi Oh, ke yang besok gitu kan. Itu kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, Subianto naik ya, Bang? turun kalau yang ini Hmm? yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke, dia dapat, ya besok mungkin ada yang
oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy, ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai strategi, Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm, ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah, macam-macam dan sebagainya, mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, mhm, seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. mhm. Padahal itu kan hoax ya, padahal Ya, sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh, kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh, apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi begitu ya, ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Yap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ini bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin apa lagi diselam lagi kan kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku, nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya itu disikapi lalu oleh publik bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran, nggak terlalu banyak lagi membantu kan, hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Hmm. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. mhm. Jadi apa nama literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Mhm. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ, ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy kan ada yang karena kemarin misalnya waktu apa jelang pilkada Piala Dunia usia 17 maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Mhm. Nah, lalu ketika itu dia menyebut apa namanya fair play. Kalau ada yang apa namanya melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu bukan yang berat-berat kan saya udah mengatakan tadi generasi Z itu kayak tipologinya ada tiga tuh nggak suka yang berat-berat. Yang kedua apa yang di depan matanya cakep aja ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah Mhm. yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan
visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu, termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Hmm. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi, Bang Ray. Di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin Aha. bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Hmm. Sebab kalau Gibran itu semata itu saya yakin kalau dibaca survei kan 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Mhm. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut yang bukan generasi X ya Ya. atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi. Makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya. Sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah, pemilih di luar itu ya mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Hmm. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi uang kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Jokowi, oke dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, Hmm. yang apa yang memang harus ada pendekatan kepada mereka dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Hmm. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Oke, Nah, baik. disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan apa namanya itu dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya Gemo itu tadi ya udahlah Gibrannya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya tuh anak Oke, muda sudah sekarang. tertutup dengan sosok kegemoyan dari Iya, Prabowo Subianto begitu iya. ya, Bang Meskipun Ray ya? mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu. Dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih Hmm. juga. Itu kira-kira atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang dia akan pilih juga gitu. Mhm. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Hmm. Prabowo Subianto ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo dengan hadirnya Prabowo Gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya. Ini kalau dari kacamata Bang Ray sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya. Karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Hmm. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Hmm. Pokoknya tontonannya asik deh kata dia, gitulah kira-kira. Nah dalam konteks yang kayak begitu kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang, gitu. Yang lebih kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya, yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin
bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Mhm. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga, karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan kekelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah, artinya orang mempertanyakan bagaimana ini mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Hmm. Oke, baik. Bang Rey, ini kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo Gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran, karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi Gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan, kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja Hmm? gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh, Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan, ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh, Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hmm. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah, makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain. Hmm? Tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja. Kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia Oh, pindah. Nah, dari dua itu oke. mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu apa namanya tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Hmm. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Nah itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan Ya, gemoy, ya. atau justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray? Iya tentu banyak ya, tapi Hmm? karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya apa namanya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemoyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial, begitu ya? Iya, iya. Ya, di kondisi Tapi memang saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit, hmm? nanti di debat ya menurut saya itu. Di Di debat. debat itu Oke. nanti biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Hmm. Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya, ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Gitu. Dari orang yang semula dielu-elukan, ya, dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung kira-kira begitulah. Hmm. Ya pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Gitu. Hmm. Nah, Oke, jadi saya salah kira satu nanti sesi debat ini apa namanya itu cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu Alat pergeseran ukur suara lah, ke iya, pasangan iya, lain.
Aha. Ya, Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik Bang Ray karena dikatakan wah bagaimana ya karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga ya blunder kita juga nggak untuk tahu, Prabowo? kan kita nggak tahu, belum Hmm, kelihatan kan. ya, Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada oke. unsur surprise-nya kan. Aha. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah, makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang. Kita nggak tahu lah. Kadang-kadang bukan, kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak Hmm, mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang, situasi yang kayak begini, begitu, begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. ya. Kalau lagi begini kan kita santai, apa kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan. Bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Hmm, Jadi, dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya. Itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa, kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira aha. tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Iya, Antara yang betul. baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Aha. Gitu loh, Mbak. Jadi ya apa pemilih kita ya apa namanya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Hmm, Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? hmm. Ya kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa namanya itu tos-tosan apa enggak? Itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Oke, ada Termasuk angka-angka kan. Nggak mungkin pemilih media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu. Apa makna nomor satu, nomor dua, nomor tiga bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak? Buat apa dijawab gitu-gitu kan? Tapi ya Oke. begitu, tidak hanya pemilih, media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor satu bagi Anies, nomor dua bagi Prabowo, nomor tiga bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi Oh, pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu ikut. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada hmm, tingkat tertentu, jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu, yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, hmm. macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu. Gitu. Mhm, ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, ada iya. mimik, kemudian gestur dan lain Meme, sebagainya. gestur, nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang ketika ketiga capres ini saling Ya, bertemu. Kita lihat ada skenario bagi Timnas. saya Aha. yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya. Karena yang Mhm, lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah mhm, yang mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi.
Kalau pembangunannya mungkin Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya, dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu, dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan, karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai, karena apa namanya itu ya, pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya, kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di pengundian nomor urut itu ya, pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy-happy lah. Ya, nggak ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy-happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan, sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya urusan sementara aja, nanti sebagai keluarga kan nyatu juga. Makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega. Dia merasa ya itu bagian dari apa namanya dari siklus di keluarga lah, kira-kira begitu tuh Pak Prabowo, Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN, dan ideologi Pancasila. Gitu. Nah, kalau soal pembangunannya, dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian sudut pandang ke depannya akan seperti apa ya, Bang? Betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira gitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian apa namanya ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, ini kan dinamika politik masih berjalan. Ini terakhir yang keberapa ya ini ya? Ini terakhir dari saya Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan kalau dari kacamata Bang Ray akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi, karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal apa namanya itu blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi, pindah pemilih gitu ya, kejutannya ya begitu-begitulah.
Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih Ya, ke di pasangan dan aspek ini kandidat nih, lainnya. Ya, ya di aspek citra lah gitu. oke, baik. Bang Rey, terima kasih banyak Iya, untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Iya, Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Rey. Selamat siang, sama-sama Bang Rey. ya. Iya. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia agak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang. Dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres, Prabowo Subianto, yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya, menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya, Bang? Baik, sejauh ini alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Ray, ini seorang mantan Letnan Jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya, kebutuhan elektoral kan. Ya, kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata Ya kan Bang Ray? jelas aja kan, temanya aja udah beda nih. Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? Ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan, yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan mengakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu.
Nah, sekarang kan mau diubah kan. 2 kali saya kalah tuh, kata beliau, Mas. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini Bukan, kan cukup dekat juga bukan, dengan Presiden. bukan. Dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu, Ah, gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan eh ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. mhm, Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan ah, kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. hmm. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait Nggak kaum ada milenial. transformasi, Ah, bukan. Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang, ah, ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. oke. Jadi Itu, kalau kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu, kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu, ke yang mhm, naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi nggak bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan tuntutan skenario ya, ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin, padahal kaya raya kan. hmm, Kadang-kadang kita kelihatan lembut, padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia, padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh, gitu. Jadi bukan oke. transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A Mhm, sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak yang pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. hmm. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto Iya, setelah pemilu seperti yang selesai saya ya, sebut Bang tadi, Ray? ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenarionya kita nangis, ya nangis, ya kan. Hmm. Tuntutan skenarionya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak, Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca. Dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini. Diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti. Bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan. Tapi betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan eh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat, Bang Ray, untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh kaum muda? ya sejauh ini ya bisa dibilang tepat. Heeh, Gitu ya, pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir, dia lihat yang penting, wah aduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like gitu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu, cepat-cepat mmm, aja kalau Gen Z ini. Nah sementara ya tentu kita lihatnya is okay, kena gitu ya, dapatlah gitu, apa namanya, peran ini cukup apa namanya itu ya, menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya mmm, gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa ini kan diatur gaya ya, bukan ya, diatur visi misi, track record, proses gitu enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya, dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media mmm, sosial itu kan
orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya, dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini, dia pindah lagi ke yang besok gitu kan. Kira. Justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Nggak, Prabowo naik Subianto ya Bang? turun kalau yang ini yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke, dia dapat, ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy, ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai strategi Iya, politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm. ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah macam-macam dan sebagainya mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. Padahal itu kan hoax ya, padahal Ya, sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh, kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi begitu ya, ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Yap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ya bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin apa lagi diselam lagi kan kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku, nggak mau salaman gitu. Dan itu di apa namanya itu disikapi lalu oleh publik bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran, nggak terlalu banyak lagi membantu kan, hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Hmm. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. Mhm. Jadi apa nama literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Mhm. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ. Ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy ada yang karena kemarin misalnya waktu apa jelang pilkada Piala Dunia usia 17 maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Mhm. Nah, lalu ketika itu dia menyebut apa namanya fair play. Kalau ada yang apa namanya melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan, karena memang generasi Z kita ya
pinginnya begitu-begitu, bukan yang berat-berat. Kan saya udah mengatakan tadi, generasi Z itu kayaknya tipologinya ada 3 tuh. Nggak suka yang berat-berat. Yang kedua, apa yang di depan matanya cakep aja, ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah, yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah, sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi, meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu, termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi, Bang Ray. Di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Sebab kalau Gibran itu saya yakin kalau dibaca survei kan, 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga, sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut, yang bukan generasi X ya, atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi. Makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya. Sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah, pemilih di luar itu ya mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, menjadi bagian dari Pak Jokowi, oke, dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, yang memang harus ada pendekatan kepada mereka. Dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu, ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah, mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Nah, disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya gemoy itu tadi, ya udahlah Gibran-nya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya itu. Sudah tertutup dengan sosok kegemoyan dari Prabowo Subianto begitu ya, Bang Ray. Meskipun mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu, dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih juga. Itu kira-kira, atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga gitu. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Prabowo Subianto ini kan, yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya, yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo. Dengan hadirnya Prabowo gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya, ini kalau dari kacamata Bang Ray, sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya, itu kan yang kita sebutkan tadi, Pak Nila ya. Karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini, nggak terlalu peduli pada proses. Ya kan?
Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan, generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Pokoknya tontonannya asik deh, kata dia. Gitulah kira-kira. Nah, dalam konteks yang kayak begitu, kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang. Gitu. Yang lebih kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya. Yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga. Karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan kekelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah, artinya orang mempertanyakan bagaimana ini mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Oke, baik. Bang Rey, ini kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo Gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran, karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi Gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan, kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh, Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan. Ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah, makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain, tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu, karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus, dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya ya lebih gemoy lagi gitu. Nah, itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan gemoy. Atau justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray? Iya tentu banyak ya, tapi karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya apa namanya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemoyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial begitu ya. Iya, iya. Di kondisi Tapi memang saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit nanti di debat ya menurut saya itu. Di debat itu nanti biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Ya kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu terjadi debat
suara pemilih berpindah kok. Itu dari orang yang semula dielu-elukan, ya, dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung, kira-kira begitulah. Ya, pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Gitu. Hmm. Nah, Oke, jadi saya salah kira satu nanti sesi debat ini apa namanya itu cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu Alat pergeseran ukur lah, suara ke iya, pasangan iya, lain. Aha. iya. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan, wah bagaimana ya, karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga Ya blunder kita juga nggak untuk tahu, Prabowo? kan kita nggak tahu, belum Hmm, kelihatan kan. ya, Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada oke. unsur surprise-nya kan. Aha. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang. Kita nggak tahu lah. Kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak Hmm, mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang, situasi yang kayak begini begitu begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. ya. Kalau lagi begini kan kita santai, apa kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan. Bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Hmm, Jadi dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya. Itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa, kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira aha. tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Iya, Antara yang betul. baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Aha. Gitu loh, Mbak. Jadi ya apa pemilih kita ya apa namanya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Hmm, Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? hmm. Ya kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa namanya itu tos-tosan apa enggak? Itu tuh yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Oke, ada Termasuk angka-angka kan. aha. Nggak mungkin pemilih, media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu. Apa makna nomor 1, nomor 2, nomor 3 bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak. Buat apa dijawab gitu-gitu kan. Tapi ya Oke. begitu, tidak hanya pemilih. Media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor 1 bagi Anies, nomor 2 bagi Prabowo, nomor 3 bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi Oh, pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu gitu. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada hmm, tingkat tertentu jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, hmm, macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu gitu. ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, iya. ada mimik, kemudian gestur dan lain Meme, gestur. sebagainya. Nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya,
Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang, ketika ketiga Capres ini saling Ya, bertemu. Kita lihat ada skenario bagi timnas. saya yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya, karena yang lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah. Mhm. Dia mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau pembangunannya mungkin ya Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya, dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu, dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai karena apa namanya itu ya pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di pengundian nomor urut itu ya. Pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy lah, ya, nggak ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya urusan sementara aja nanti sebagai keluarga akan nyatu juga, makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega, dia merasa ya itu bagian dari apa namanya dari siklus di keluarga lah kira-kira begitu tuh Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN, dan ideologi Pancasila. Nah, kalau soal pembangunannya, dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian sudut pandang ke depannya akan seperti apa ya Bang? Betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian apa namanya ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, ini kan dinamika politik masih berjalan. Ini terakhir yang keberapa ya ini ya? Ini terakhir dari saya Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan kalau dari kacamata Bang Ray akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi Bang?
Saya kira akan terjadi karena kita nggak ada yang bisa karena yang begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal apa namanya itu blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi pindah pemilih gitu ya, kejutannya ya begitu-begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih Ya ke di pasangan dan aspek ini kandidat nih, lainnya. Ya, ya di aspek citra lah gitu. oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak Iya untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan Iya, saya. Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, sama-sama Bang Ray. ya. Yang Ya, Tribuners, demikian Tribun on Fokus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya itu. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribun on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang. Dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres, Prabowo Subianto, yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya, menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun on Fokus. Bang Ray, ini seorang mantan Letnan Jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya kebutuhan elektoral kan. Ya kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata ya kan Bang Ray? Jelas aja kan, temanya aja udah beda nih. Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? Ya.
Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan, yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Mhm. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan ngakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Mhm. Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini Bukan, kan cukup dekat juga bukan, dengan Presiden. bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu, Ah, gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. mhm. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan Ah, kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. hmm. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait Nggak kaum ada milenial. transformasi, bukan. Ah, Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang, ah, ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. oke. Jadi Itu, kalau kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu, ke yang mhm. naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi nggak bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan tuntutan skenario ya, ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin padahal kaya raya kan. Hmm, Kadang-kadang kita kelihatan lembut padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh gitu. Jadi bukan oke. transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A Mhm. sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Hmm. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto Iya, setelah pemilu seperti yang selesai saya ya, sebut Bang tadi, Ray? ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenarionya kita nangis, ya nangis, ya kan. Hmm. Tuntutan skenarionya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya, peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak, Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca. Dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini. Diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti. Bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan. Tapi betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan heeh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat, Bang Ray, untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh anak muda? ya sejauh ini ya bisa dibilang tepat. Heeh, Gitu ya, pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir, dia lihat yang penting, wah aduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like itu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu, cepat-cepat mmm, aja kalau Gen Z ini. Nah sementara ya tentu kita lihatnya is okay, kena gitu ya, dapatlah gitu apa namanya peran ini cukup apa namanya itu ya menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya mhm, gitu.
Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi, gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi, gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa. ini kan diatur gaya, ya, Ya, bukan diatur visi misi, track record, proses, gitu, enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya, dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media hmm, sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya, dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini, dia pindah lagi oh, ke yang besok gitu kan. Itu kira-kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, Subianto naik ya Bang. turun kalau yang ini Hmm? yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke, dia dapat, ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai strategi, Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm, ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah, macam-macam dan sebagainya, mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, mhm, seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika diupload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. mhm. Padahal itu kan hoax ya, padahal Ya, sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi begitu ya, ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Siap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ya bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya, ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin apa lagi diselam lagi kan kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku, nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya itu disikapi lalu oleh publik bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran, nggak terlalu banyak lagi membantu kan, hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Hmm. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. mhm. Jadi apa nama literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Mhm. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ. Ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy, kan ada yang
Ada yang karena kemarin misalnya waktu jelang Piala Dunia usia 17, maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Nah, lalu ketika itu dia menyebut fair play. Kalau ada yang melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan, karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu, bukan yang berat-berat. Kan saya udah mengatakan tadi, generasi Z itu kayaknya tipologinya ada 3 tuh. Nggak suka yang berat-berat. Yang kedua, apa yang di depan matanya cakep aja, ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah, yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah, sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi, meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu, termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi. Bang Ray, di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Sebab kalau Gibran itu saya yakin kalau dibaca survei kan, 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga, sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut, yang bukan generasi X ya, atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi. Makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu, nggak pindah ya. Sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah, pemilih di luar itu yang mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi, menjadi bagian dari Pak Jokowi, oke, dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, yang memang harus ada pendekatan kepada mereka. Dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu, ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah, mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Nah, disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya gemo itu tadi, ya udahlah Gibran-nya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya tuh. Sudah tertutup dengan sosok kegemoyan dari Prabowo Subianto begitu ya, Bang Ray. Meskipun mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu, dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih juga. Itu kira-kira, atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga gitu. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik
pada sosok Prabowo Subianto ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya, yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo. Dengan hadirnya Prabowo Gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya, ini kalau dari kacamata Bang Ray, sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya, karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Pokoknya tontonannya asik deh kata dia, gitulah kira-kira. Nah dalam konteks yang kayak begitu kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang. Gitu. Yang lebih kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya, yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga. Karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan ketelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah artinya orang mempertanyakan bagaimana nih mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Oke, baik. Bang Ray, ini kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo Gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran? Karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi, masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi Gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan, kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan. Ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah, makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain, tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu, karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus, dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Nah itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan gemoy. Atau justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray? Iya tentu banyak ya, tapi karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya apa namanya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu.
Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemuyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial, begitu ya? Iya, Ketika iya. ya di kondisi Tapi memang saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit, hmm, nanti di debat ya menurut saya itu. di Di debat. debat itu nanti Oke. biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Hmm, Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya, ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Gitu. Dari orang yang semula dielu-elukan, ya, dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung kira-kira begitulah. hmm, Ya, pemilihnya juga akhirnya pindah juga. hmm. Nah, Oke, jadi saya salah kira satu nanti sesi debat ini apa namanya itu cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu Alat pergeseran ukur lah, suara ke iya, pasangan iya, lain. Aha. iya. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan, wah bagaimana ya, karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga Ya blunder kita juga nggak untuk tahu, Prabowo? kan kita nggak tahu, belum Mhm. kelihatan kan. Ya, Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada oke. unsur surprise-nya kan. Aha. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang, kita nggak tahu lah. Kadang-kadang kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak Hmm. mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang situasi yang kayak begini begitu begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. Ya. Kalau lagi begini kan kita santai apa kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan. Bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Mhm. Jadi dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya. Itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira Aha. tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Iya, Antara yang betul. baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Aha. Gitu loh, Mbak. Jadi ya apa pemilih kita ya apa namanya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Hmm. Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? Hmm. Ya kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa namanya itu tos-tosan apa enggak? Itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Oke, ada Termasuk angka-angka kan. uh, Nggak mungkin pemilih media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu. Apa makna nomor satu, nomor dua, nomor tiga bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak? Buat apa dijawab gitu-gitu kan? Tapi ya oke. begitu, tidak hanya pemilih, media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor satu bagi Anies, nomor dua bagi Prabowo, nomor tiga bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi Uh, pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu ya. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada hmm. tingkat tertentu, jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu, yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, Hmm. macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu. Gitu.
Ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, iya. ada mimik, kemudian gestur dan lain Gestur. sebagainya. Nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang ketika ketiga Capres ini saling Ya, bertemu. Kita lihat ada skenario bagi Timnas. saya yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya. Karena yang lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah. Dia mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau pembangunannya mungkin Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya. Dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu. Dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai karena apa namanya itu ya pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di pengundian nomor urut itu ya. Pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy lah, ya, nggak ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya urusan sementara aja nanti sebagai keluarga kan nyatu juga, makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega, dia merasa ya itu bagian dari apa namanya dari siklus di keluarga lah kira-kira begitu tuh Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN, dan ideologi Pancasila. Gitu. Nah, kalau soal pembangunannya, dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian sudut pandang ke depannya akan seperti apa ya Bang? Betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian apa namanya ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, ini kan
dinamika politik Ini masih ini berjalan terakhir yang sampai keberapa ya ini ya? ini terakhir dari saya Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan kalau dari kacamata Bang Ray, akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal apa namanya itu blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi pindah pemilih gitu ya, kejutannya ya begitu-begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih Ya, ke di pasangan dan aspek kandidat ini, lainnya. Ya, ya di aspek citra lah gitu. oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak Iya, untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan Iya, saya. Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, sama-sama Bang Ray. ya. Iya. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya itu. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia agak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang. Dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres, Prabowo Subianto, yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya, menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Ray, ini seorang mantan Letnan Jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya kebutuhan elektoral kan. Ya kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu.
tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata Ya kan Bang Ray jelas sebagai jelas pengamat aja politik? kan, temanya aja udah beda nih. Aha, Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan. Yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Mhm, Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat hmm, dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan ngakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. hmm, Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau. betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini Bukan, kan cukup dekat juga bukan, dengan Presiden. bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu, Ah, gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan eh ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. mhm, Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan ah, kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. hmm. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait Nggak kaum ada milenial. transformasi, Ah, bukan. Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang, ah, ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. oke. Jadi Hmm, kalau kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu, ke yang hmm, naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi nggak bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan tuntutan skenario ya, ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin, padahal kaya raya kan. hmm, Kadang-kadang kita kelihatan lembut, padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia, padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh, gitu. Jadi bukan oke. transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A Hmm, sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. hmm. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto Iya, setelah pemilu seperti yang selesai saya ya, sebut Bang tadi, Ray? ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenarionya kita nangis, ya nangis, ya kan. Hmm. Tuntutan skenarionya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak, Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca. Dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini. Diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti. Bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan. Tapi betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan eh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat, Bang Ray, untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh kaum muda? iya sejauh ini ya bisa dibilang tepat. Eh, Gitu ya, pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir, dia lihat yang penting, wah aduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like, itu gitu loh Pak.
tapi besok bisa berubah lagi dia gitu. Cepat-cepat aja kalau Gen Z ini. Nah, sementara ya tentu kita lihatnya is okay, kena gitu ya, dapatlah gitu. Apa namanya, perang ini cukup apa namanya itu ya, menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa. ini kan diatur gaya ya, Ya, bukan diatur visi misi, track record, proses gitu enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya, dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya, dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini, dia pindah lagi ke yang besok gitu kan. Kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, Subianto naik ya, Bang? turun kalau yang ini yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke, dia dapat, ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy, ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini. Pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm. ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah macam-macam dan sebagainya mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, Mhm. seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. Mhm. Padahal itu kan hoax ya, padahal Ya, sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh, kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi begitu ya, ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Yap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ya bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalam ya, apa lagi diselam lagi kan, kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku, nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya, itu disikapi lalu oleh publik, bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran, nggak terlalu banyak lagi membantu, kan hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Hmm. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. Mhm. Jadi apa nama literasi terhadap
media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ, ya mereka bermain di situ dengan segala caranya. Ya, ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy, ada yang karena kemarin misalnya waktu jelang Piala Dunia usia 17, maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Nah, lalu ketika itu dia menyebut fair play. Kalau ada yang melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu bukan yang berat-berat kan saya udah mengatakan tadi generasi Z itu kayak tipologinya ada 3 tuh. Nggak suka yang berat-berat. Yang kedua, apa yang di depan matanya cakep aja, ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah, yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah, sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi, meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu. Termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi. Bang Ray, di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Sebab kalau Gibran itu saya yakin kalau dibaca survei kan, 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri, itu nggak terlalu efektif juga. Sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut, yang bukan generasi X ya. Atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi, makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya, sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah, pemilih di luar itu ya mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Jokowi, dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, yang memang harus ada pendekatan kepada mereka. Dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu, ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah, mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Nah, disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya gemoy itu tadi, ya udahlah Gibran-nya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya itu. Sudah tertutup dengan sosok kegemoyan dari Prabowo begitu ya, Bang Ray. Meskipun mereka belum tentu suka sama Gibran ya,
Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu, dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih Hmm. juga. Itu kira-kira, atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga gitu. Mhm. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Hmm. Prabowo Subianto ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo dengan hadirnya Prabowo Gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya. Ini kalau dari kacamata Bang Ray sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya, karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Hmm. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos, Ya. ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Hmm. Pokoknya tontonannya asik deh kata dia, gitulah kira-kira. Nah dalam konteks yang kayak begitu kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang. Gitu. Yang kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya, yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Mhm. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga. Karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan ketelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah, artinya orang mempertanyakan bagaimana nih mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Hmm. Oke, baik. Bang Ray, ini Hmm. kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo Gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran? Karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi, masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi Gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja Hmm? gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh, Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan. Ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh, Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hmm. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya. Meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain. Hmm? Tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja. Kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia Oh, pindah. Nah, dari dua itu oke. mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu apa namanya tergelincir lah gitu sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya, Hmm. atau ada pasangan yang lain yang tayangannya ya lebih gemoy lagi gitu. Nah itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan Ya, gemoy, ya. atau justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray?
Ya tentu banyak ya, tapi Hmm? karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya apa namanya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemuyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial, begitu ya? Iya, Karena iya. ya di kondisi Tapi memang saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit, hmm, nanti di debat ya menurut saya itu. di Di debat. debat itu nanti Oke. biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Hmm, Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya, ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Itu dari orang yang semula dielu-elukan, ya dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung kira-kira begitulah. hmm, Ya pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Gitu. hmm. Nah, Oke, jadi saya salah kira satu nanti sesi debat ini apa namanya itu cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu Alat pergeseran ukur lah, suara ke iya, pasangan iya, lain. Aha. iya. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan, wah bagaimana ya, karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga Ya blunder kita juga nggak untuk tahu, Prabowo? kan kita nggak tahu, belum Mhm. kelihatan kan. Ya, Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada oke. unsur-unsur surprise-nya kan. Aha. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang, kita nggak tahu lah. Kadang-kadang bukan, kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak Hmm. mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang, situasi yang kayak begini begitu begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. Ya. Kalau lagi begini kan kita santai apa kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan, bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Mhm. Jadi dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya, itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa, kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira Aha. tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Iya, Antara yang betul. baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Aha. Gitu loh, Bang. Jadi ya apa pemilih kita ya apa namanya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Hmm. Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? Kira-kira Hmm. ya kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa namanya itu tos-tosan apa enggak? Itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Oke, ada Termasuk angka-angka kan. Nggak mungkin pemilih, media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu. Apa makna nomor satu, nomor dua, nomor tiga bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak? Buat apa dijawab gitu-gitu kan? Tapi ya oke. begitu, tidak hanya pemilih, media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor satu bagi Anies, nomor dua bagi Prabowo, nomor tiga bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi Oh, pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu gitu. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada hmm. tingkat tertentu, jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu, yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu.
Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu gitu. Ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, iya. ada mimik, kemudian gestur dan lain sebagainya. Gestur. Nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang, ketika ketiga Capres ini saling Ya. bertemu. Kita lihat ada skenario timnas. Yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya, karena yang lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah. Dia mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau pembangunannya mungkin Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya. Dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu. Dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan, karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai, karena pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya, kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di pengundian nomor urut itu ya. Pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah ya happy lah. Ya, nggak ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan. Sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya urusan sementara aja, nanti sebagai keluarga kan nyatu juga. Makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega. Dia merasa ya itu bagian dari siklus di keluarga lah, kira-kira begitu tuh Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN, dan ideologi Pancasila. Gitu. Nah, kalau soal pembangunannya, dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian sudut pandang ke depannya akan seperti apa ya Bang? Betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira gitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan
yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, ini kan dinamika politik masih Ini berjalan terakhir yang sampai keberapa ya ini ya? ini terakhir dari saya Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan kalau dari kacamata Bang Ray akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi, pindah pemilih gitu ya. Kejutannya ya begitu-begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih Ya, ke di pasangan dan aspek kandidat ini, lainnya. Ya, di aspek citra lah gitu. oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak Iya, untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan Iya, saya. Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, sama-sama Bang Ray. ya. Siang. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia agak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang. Dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres, Prabowo Subianto, yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya, menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Ray, ini seorang mantan Letnan Jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya kebutuhan elektoral kan. Ya kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran.
Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Mhm. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Mhm. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata Ya kan Bang Ray jelas sebagai jelas pengamat? aja kan temanya aja udah beda nih. Aha, Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan. Yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya itu. Mhm. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat Hmm. dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan ngakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Hmm. Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini Bukan, kan cukup dekat juga bukan, dengan Presiden. bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu, Ah, gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan eh ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. mhm. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan Ah, kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. hmm. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait Nggak kaum ada milenial. transformasi, bukan. Ah, Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang, ah, ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. oke. Jadi Itu, kalau kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu, ke yang hmm, naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi nggak bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan tuntutan skenario ya, ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin, padahal kaya raya kan. hmm, Kadang-kadang kita kelihatan lembut, padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia, padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh, gitu. Jadi bukan oke. transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A Hmm. sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Hmm. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto Iya, setelah pemilu seperti yang selesai saya ya, sebut Bang tadi, Ray? ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenarionya kita nangis, ya nangis, ya kan. Hmm. Tuntutan skenarionya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya, peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak, Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini, diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti, bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan, tapi betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan heeh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat, Bang Ray, untuk
menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh anak muda? ya sejauh ini ya bisa dibilang tepat Eh, gitu. Ya pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir, dia lihat yang penting, wah aduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like itu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu. Cepat-cepat hmm, aja kalau Gen Z ini. Nah, sementara ya tentu kita lihatnya is okay, kena gitu ya, dapatlah gitu. Apa namanya, peran ini cukup apa namanya itu ya, menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya hmm. gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa, ini kan diatur gaya, ya, ya, bukan diatur visi misi, track record, proses gitu, enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya, dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media hmm, sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa, kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya, dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini, dia pindah oh, lagi ke yang besok gitu kan. Itu kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, Subianto naik ya, Bang? turun kalau yang ini Hmm? yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke, dia dapat, ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy, ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai strategi, Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm. ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah macam-macam dan sebagainya, mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, Mhm. seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika diupload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu, ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. Hmm. Padahal itu kan hoax ya, padahal Ya, sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi begitu ya, ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Siap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ya bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin apa lagi diselam lagi kan kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku, nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya itu disikapi lalu oleh oleh publik.
bahwa seolah-olah Bu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran, nggak terlalu banyak lagi membantu, kan hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. Jadi literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ. Ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy. Ada yang karena kemarin misalnya waktu jelang Piala Dunia usia 17, maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Nah, lalu ketika itu dia menyebut fair play. Kalau ada yang melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu bukan yang berat-berat kan saya udah mengatakan tadi generasi Z itu kayak tipologinya ada 3 tuh. Nggak suka yang berat-berat. Yang kedua, apa yang di depan matanya cakep aja. Ya bagi dia itu ya itu yang jadi pilihan gitu. Nah yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu. Termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi. Bang Ray, di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Sebab kalau Gibran itu saya yakin kalau dibaca survei kan 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Nah makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut yang bukan generasi X ya. Atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi, makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya, sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah pemilih di luar itu yang mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Jokowi, oke dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain yang memang harus ada pendekatan kepada mereka dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Nah disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga
itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan apa namanya itu, dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya gemoy itu tadi, ya udahlah Gibran-nya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya tuh anak Oke, muda sudah sekarang. tertutup dengan sosok kegemoyan dari Iya, Prabowo Subianto begitu iya. ya, Bang Meskipun Ray ya. mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu. Dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih juga. Itu kira-kira. Atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga. Gitu. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Prabowo Subianto. Ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya, yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo. Dengan hadirnya Prabowo gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya, ini kalau dari kacamata Bang Ray, sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya. Karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Pokoknya tontonannya asik deh kata dia, gitulah kira-kira. Nah dalam konteks yang kayak begitu kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang. Gitu. Yang lebih kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya. Yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga. Karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan kekelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah artinya orang mempertanyakan bagaimana nih mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Oke, baik. Bang Ray, ini kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran? Karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi, masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan, kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan. Ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah, makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain, tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu, karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus, dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu.
Nah, itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan Ya, gemoy, atau ya. justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray? Iya tentu banyak ya, tapi karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya apa namanya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemoyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial, begitu ya? Iya, Karena iya. ya di kondisi Tapi memang saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit, Hmm? nanti di debat ya menurut saya itu. Di Di debat. debat itu nanti biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Hmm. Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Itu dari orang yang semula dielu-elukan, ya dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung kira-kira begitulah. Ya pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Nah, Oke, jadi saya salah kira satu nanti sesi debat ini apa namanya itu cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu Alat pergeseran ukur lah, suara ke iya, pasangan iya, lain. iya. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan wah bagaimana ya karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga Ya blunder kita juga nggak untuk tahu, Prabowo? kan kita nggak tahu, belum kelihatan kan. Ya. Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada unsur surprise-nya kan. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang, kita nggak tahu lah. Kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang situasi yang kayak begini begitu begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. Ya. Kalau lagi begini kan kita santai apa kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan. Bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Jadi dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya. Itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Ya, Antara betul. yang baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Jadi ya pemilih kita ya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? Kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa namanya itu tos-tosan apa enggak? Itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Termasuk angka-angka kan. Nggak mungkin pemilih, media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu. Apa makna nomor 1, nomor 2, nomor 3 bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak? Buat apa dijawab gitu-gitu kan? Tapi ya begitu, tidak hanya pemilih, media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor 1 bagi Anies, nomor 2 bagi Prabowo, nomor 3 bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat 3 itu artinya dengan sio ini, dengan sio itu gitu. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada tingkat tertentu, jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang
mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu, yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu gitu. Ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, iya. ada mimik, kemudian gestur dan lain sebagainya. Gestur. Nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang ketika ketiga Capres ini saling Ya. bertemu. Kita lihat ada skenario timnas. Yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya. Karena yang lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah. Dia mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau pembangunannya mungkin Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya, dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu, dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai karena apa namanya itu ya pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di pengundian nomor urut itu ya. Pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy lah, ya, nggak ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya urusan sementara aja, nanti sebagai keluarga kan nyatu juga. Makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega. Dia merasa ya itu bagian dari apa namanya dari siklus di keluarga lah kira-kira begitu tuh Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN dan ideologi Pancasila. Gitu. Nah, kalau soal pembangunannya dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian sudut pandang ke depannya akan seperti apa ya Bang? Betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar.
Oke. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi atau seperti apa? Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat, melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, ini kan dinamika politik Ini masih berjalan terakhir yang sampai keberapa ya ini ya? ini terakhir dari saya Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan kalau dari kacamata Bang Ray akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal itu blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi, pindah pemilih gitu ya, kejutannya ya begitu-begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih ya, ke pasangan dan kandidat ini, lainnya. Ya, di aspek citra lah gitu. Oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak Ya, untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, Bang Ray. Siang. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu. Mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia agak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang, dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres Prabowo Subianto yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya. Ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia. Ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Ray, ini seorang mantan Letnan Jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya kebutuhan elektoral kan.
Ya kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Mhm. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Mhm. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata Ya kan Bang Ray sebagai jelas pengamat? aja kan temanya aja udah beda nih. Aha, Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan. Yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Mhm. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan ngakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Mhm. Nah sekarang kan mau diubah kan. 2 kali saya kalah tuh kata beliau. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini Bukan, kan cukup dekat juga bukan, dengan Presiden. bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu, Ah, gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. mhm. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan Ah, kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. mhm. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait Nggak kaum ada milenial. transformasi, Ah, bukan. Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang, ah, ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. oke. Jadi Itu, kalau kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu, ke yang mhm. naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi nggak bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan tuntutan skenario ya, ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin, padahal kaya raya kan. Mhm. Kadang-kadang kita kelihatan lembut, padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia, padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh, gitu. Jadi Oke. bukan transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A Mhm. sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Mhm. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto Iya, pada saat ini seperti yang selesai saya ya, sebut Bang tadi, Ray? ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenarionya kita nangis, ya nangis, ya kan. Mhm. Tuntutan skenarionya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya, peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak, Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca. Dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini. Diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti. Bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan. Tapi betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan.
Hmm. Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan Eh, sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat Bang Ray untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh anak muda. iya sejauh ini ya bisa dibilang tepat Eh, gitu. Ya pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir dia lihat yang penting, wah aduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like gitu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu. Cepat-cepat hmm. aja kalau Gen Z ini. Nah, sementara ya tentu kita lihatnya is okay, kena gitu ya, dapatlah gitu. Apa namanya, peran ini cukup apa namanya itu ya, menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya Hmm. gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa. ini kan diatur gaya, ya, Ya, bukan diatur visi misi, track record, proses gitu, enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya, dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media hmm. sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya, dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini, dia pindah lagi Oh, ke yang besok gitu kan. Kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, Subianto naik ya, Bang? turun kalau yang ini Hmm? yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke dia dapat, ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai strategi, Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm. ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah macam-macam dan sebagainya mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, Mhm. seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. Hmm. Padahal itu kan hoax ya, padahal Ya, sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Pak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi, begitu ya ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Yap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ya bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya, ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalang.
Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah pindah lagi mau selama lagi ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin apa lagi diselam lagi kan kira-kira gitu ya. Nah cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya itu disikapi lalu oleh publik bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran nggak terlalu banyak lagi membantu kan hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Hmm. Ya, Nah yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. Mhm. Jadi apa nama literasi terhadap media sosialnya itu rendah tapi penggunanya tinggi sekali gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini gitu. Mhm. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ, ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy, ada yang karena kemarin misalnya waktu apa jelang pilkada Piala Dunia usia 17, maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Mhm. Nah, lalu ketika itu dia menyebut apa namanya fair play. Kalau ada yang apa namanya melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu bukan yang berat-berat kan saya udah mengatakan tadi generasi Z itu kayak tipologinya ada tiga tuh. Nggak suka yang berat-berat. Yang kedua apa yang di depan matanya cakep aja ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah, Mhm. yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah, sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu termasuk gayanya ya termasuk cara bajunya ya macam-macam dan sebagainya. Hmm. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi, Bang Ray. Di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin Aha. bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Hmm. Sebab kalau Gibran itu semata itu uh, saya yakin kalau dibaca survei kan 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Mhm. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut yang bukan generasi X ya Ya. atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi. Makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya. Sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah, pemilih di luar itu ya mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Mhm. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi uang kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Jokowi, oke dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, Hmm. yang apa yang memang harus ada pendekatan kepada mereka dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Hmm. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu
Ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah, mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Oke, Nah, baik. disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan apa namanya itu, dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya Gemo itu tadi, ya udahlah Gibrannya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya tuh anak Oke, muda sudah sekarang. tertutup dengan sosok kegemoyan dari Iya, Prabowo Subianto begitu iya. ya, Bang Meskipun Rey ya. mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu. Dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih Hmm. juga. Itu kira-kira. Atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga. Gitu. Hmm. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Prabowo Subianto ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya, yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo dengan hadirnya Prabowo Gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya. Ini kalau dari kacamata Bang Ray, sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya. Karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Pokoknya tontonannya asik deh kata dia, gitulah kira-kira. Nah dalam konteks yang kayak begitu kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang, gitu. Yang lebih kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya, yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga, karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan kekelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah artinya orang mempertanyakan bagaimana ini mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Oke, baik. Bang Rey, ini kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo Gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran? Karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi, masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi Gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan, kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh, Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan. Ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah, makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain, tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu, karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah.
Nah, dari dua itu Oke. mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Hmm. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya ya lebih gemoy lagi gitu. Nah, itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan Ya, gemoy. Atau ya. justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray? Iya, tentu banyak ya, tapi karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya apa namanya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemoyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial, begitu ya? Iya, iya. Ya, di kondisi Tapi memang saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit, Hmm? nanti di debat ya menurut saya itu. Di Di debat. debat itu nanti biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Hmm. Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya, ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Itu dari orang yang semula dielu-elukan, ya dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung kira-kira begitulah. Ya pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Nah, Oke, jadi saya salah kira satu nanti sesi debat ini apa namanya itu cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu Alat pergeseran ukur lah, suara ke iya, pasangan iya, lain. Aha. iya. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan wah bagaimana ya karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga Ya blunder kita juga nggak untuk tahu, Prabowo? kan kita nggak tahu, belum Hmm. kelihatan kan. Ya. Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada Oke. unsur surprise-nya kan. Aha. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang, kita nggak tahu lah. Kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang, situasi yang kayak begini begitu begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. Ya. Kalau lagi begini kan kita santai apa kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan, bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Jadi dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya. Itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira Aha. tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Iya, Antara yang betul. baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Aha. Gitu loh, Bang. Jadi ya pemilih kita ya apa namanya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? Ya kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa namanya itu tos-tosan apa enggak? Itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Oke, ada Termasuk angka-angka kan. Nggak mungkin pemilih media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu. Apa makna nomor 1, nomor 2, nomor 3 bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak. Buat apa dijawab gitu-gitu kan. Tapi ya Oke. begitu, tidak hanya pemilih. Media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor 1 bagi Anies, nomor 2 bagi Prabowo, nomor 3 bagi Ganjar gitu.
Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu ikut. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada tingkat tertentu. Jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu gitu. Ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari debat ya, ada mimik, kemudian gestur dan lain sebagainya. Nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang ketika ketiga Capres ini saling bertemu. Kita lihat ada skenario timnas. Yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya. Karena yang lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah. Dia mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau pembangunannya mungkin Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya. Dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu. Dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai karena apa namanya itu ya pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di pengundian nomor urut itu ya. Pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy lah, ya, nggak ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya urusan sementara aja, nanti sebagai keluarga kan nyatu juga. Makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega. Dia merasa ya itu bagian dari apa namanya dari siklus di keluarga lah kira-kira begitu tuh Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN dan ideologi Pancasila.
Nah, kalau soal pembangunannya dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Hmm. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian Ya, sudut dan pandang ke sisi ini depannya akan menurut seperti apa ya, Bang? betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Oke. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Hmm? Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, ini kan dinamika politik masih Ini berjalan terakhir yang sampai keberapa ya ini ya? ini terakhir dari saya Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan kalau dari kacamata Bang Ray akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal itu blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi, pindah pemilih gitu ya, kejutannya ya begitu-begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih Ya ke di pasangan dan aspek kandidat ini, lainnya. Ya, ya di aspek citra lah gitu. oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak Iya untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Iya, Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, sama-sama Bang Ray. ya. Iya. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia agak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang, dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres Prabowo Subianto yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya. Ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia. Ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Ray, ini seorang
mantan letnan jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Rey? Ya kebutuhan elektoral kan. Aha. Ya kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan, ya dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata Ya kan Bang Ray? jelas aja kan temanya aja udah beda nih. Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? Ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan, yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan mengakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini kan cukup dekat juga dengan Presiden. Bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu. Gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait kaum milenial. Nggak ada transformasi, bukan. Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang. Ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. Jadi kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu. Kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu. Ke yang naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan skenario ya. Ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin padahal kaya raya kan. Kadang-kadang kita kelihatan lembut padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh. Gitu. Jadi bukan transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenario-nya kita nangis, ya nangis, ya kan. Tuntutan skenario-nya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya, peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak, Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. Nah, itu semua kan karena udah dibaca dari berbagai survei, dari berbagai disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini.
diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti, bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan, gitu. Tapi Betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca, ya dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Hmm. Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat Bang Ray untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh anak muda? iya sejauh ini ya bisa dibilang tepat Heeh. gitu. Ya pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir dia lihat yang penting, waduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like gitu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu. Cepat-cepat Hmm. aja kalau Gen Z ini. Nah sementara ya tentu kita lihatnya is okay, kena gitu ya, dapatlah gitu. Apa namanya peran ini cukup apa namanya itu ya menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya Hmm. gitu. Kalau besok ada suasana berubah dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa ini kan diatur gaya ya, ya. bukan diatur visi misi, track record, proses gitu enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya? Dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media Hmm. sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini. Dia pindah lagi Oh, ke yang besok gitu kan. Itu kira-kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, naik Subianto ya Bang? turun kalau yang ini Hmm? yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke, dia dapat ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai strategi Iya, politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm. ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah, macam-macam dan sebagainya, mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, Mhm. seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia-upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. Hmm. Padahal itu kan hoax ya, padahal Ya, sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh, kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi begitu ya ikut orang lain gitu.
Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Yap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ini bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm, Nah, ya ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin apalagi diselam lagi kan kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya itu disikapi lalu oleh publik bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran nggak terlalu banyak lagi membantu kan hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Hmm. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. Mhm. Jadi apa nama literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Mhm. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ. Ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy ada yang karena kemarin misalnya waktu apa jelang Piala Dunia usia 17 maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Mhm. Nah, lalu ketika itu dia menyebut apa namanya fair play. Kalau ada yang apa namanya melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan, karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu-begitu, bukan yang berat-berat. Kan saya udah mengatakan tadi, generasi Z itu kayak tipologinya ada tiga tuh. Nggak suka yang berat-berat. Yang kedua, apa yang di depan matanya cakep aja, ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah, Mhm. yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah, sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu, termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Hmm. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi, Bang Ray. Di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin Aha. bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Hmm. Sebab kalau Gibran itu saya yakin kalau dibaca survei kan 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Mhm. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut yang bukan generasi X ya Ya. atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi. Makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya. Sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah, pemilih di luar itu ya mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Mhm. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi uang kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Jokowi, oke dia oke-oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira.
Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, yang apa, yang memang harus ada pendekatan kepada mereka. Dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Hmm. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu, ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah, mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Oke, Nah, baik. disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan apa namanya itu, dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya gemo itu tadi, ya udahlah Gibrannya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya tuh anak Oke, muda sudah sekarang. tertutup dengan sosok kegemoyan dari Iya, Prabowo Subianto begitu iya. ya, Bang Meskipun Rey ya. mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu. Dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih Hmm. juga. Itu kira-kira. Atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga. Gitu. Hmm. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Hmm. Prabowo Subianto ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya, yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo dengan hadirnya Prabowo Gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya. Ini kalau dari kacamata Bang Ray sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya. Karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Hmm. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Hmm. Pokoknya tontonannya asik deh kata dia, gitulah kira-kira. Nah dalam konteks yang kayak begitu kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang, gitu. Yang lebih kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya, yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Mhm. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga, karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan kekelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah artinya orang mempertanyakan bagaimana nih mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Hmm. Oke, baik. Bang Ray, ini kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo Gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran, karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi Gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan, kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh, Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan. Ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya Pak Prabowo
cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain. Tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja. Kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya ya lebih gemoy lagi gitu. Nah, itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan gemoy. Atau justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray? Iya, tentu banyak ya. Tapi karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya itu citra gemoy-gemoy itu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemoyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial, begitu ya? Iya. Di kondisi memang... Tapi saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit, nanti di debat ya menurut saya itu. Di debat itu nanti biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Itu dari orang yang semula dielu-elukan, ya dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung, kira-kira begitulah. Ya pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Nah, jadi saya kira nanti sesi debat ini cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu pergeseran suara ke pasangan lain. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan wah bagaimana ya, karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang? Dan juga belum ya kita nggak tahu, kan kita nggak tahu, belum kelihatan kan. Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada unsur surprise-nya kan. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang, kita nggak tahu lah. Kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang, situasi yang kayak begini begitu begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. Kalau lagi begini kan kita santai, kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan, emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu, apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan, bisa emosinya meledak, ya gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya macam-macam. Jadi dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya, gitu. Penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa, kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Ya, antara betul. Yang baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Jadi ya pemilih kita ya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? Kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa itu tos-tosan apa enggak, itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Termasuk angka-angka kan, nggak mungkin pemilih, media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu, apa makna nomor 1, nomor 2, nomor 3 bagi pasangan.
Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak? Buat apa dijawab gitu-gitu kan? Tapi Oke. ya begitu, tidak hanya pemilih, media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor satu bagi Anies, nomor dua bagi Prabowo, nomor tiga bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi Oh. pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu gitu. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada Hmm. tingkat tertentu jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, Hmm. macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu. Gitu. Ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, iya. ada mimik, kemudian gestur dan lain Gestur. sebagainya. Nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang ketika ketiga Capres ini saling Ya, bertemu. Kita lihat ada skenario bagi timnas. saya yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya. Karena yang Mhm. lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah. Mhm. Dia mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau Mhm. pembangunannya mungkin ya Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya, dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu, dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek Mhm. pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai karena apa namanya itu ya pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Mhm. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di KPU. pengundian nomor urut itu ya, Betul. pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy lah, ya, nggak Ya. ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya urusan sementara aja nanti sebagai keluarga kan nyatu juga, makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega, dia merasa ya itu bagian dari apa namanya dari siklus di keluarga lah kira-kira begitu tuh Mhm. Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari
yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN, dan ideologi Pancasila. Nah, kalau soal pembangunannya, dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian sudut pandang ke depannya akan seperti apa ya, Bang? Betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira begitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, ini kan dinamika politik masih berjalan. Ini terakhir yang keberapa ya ini ya? Ini terakhir dari saya Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan kalau dari kacamata Bang Ray akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi, karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya, karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal itu blunder karena ini pindah pemilih, oh itu lebih gemoy lagi pindah pemilih gitu ya, kejutannya ya begitu-begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih ya, ke pasangan dan kandidat lainnya. Ya, di aspek citra lah gitu. Oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, Bang Ray. Siang. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak yang pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus, dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi, kalau ada yang lebih gemoy lagi, dia pindah. Nah, jadi dua itu. Mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia agak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang, dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres Prabowo Subianto yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan
Prabowo gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya. Ada pengamat politik sekaligus direktur eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia. Ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya Ya, berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Bang Ray, ini seorang mantan letnan jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? ya kebutuhan elektoral kan. Aha. Ya kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan, ya dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata Ya kan Bang Ray jelas sebagai jelas pengamat? aja kan temanya aja udah beda nih. Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? Ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan. Yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya itu. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan ngakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini kan cukup dekat juga dengan Presiden. Bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu. Gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait kaum Nggak ada milenial. transformasi, bukan. Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang. Ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. Oke. Jadi kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu. Kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu. Ke yang naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan skenario ya. Ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin padahal kaya raya kan. Kadang-kadang kita kelihatan lembut padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh. Gitu. Jadi bukan transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang, dari A sampai Z, karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenario-nya kita nangis, ya nangis, ya kan. Tuntutan skenario-nya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat
adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya, peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini, termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak, Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca. Dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini, diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti, bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan, itu tapi betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca, ya dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan eh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat, Bang Ray, untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh kaum muda? iya sejauh ini ya bisa dibilang tepat Heeh, gitu. Ya pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir, dia lihat yang penting, wah aduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like itu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu, cepat-cepat mmm, aja kalau Gen Z ini. Nah sementara ya tentu kita lihatnya is oke, kena gitu ya, dapatlah gitu. Apa namanya peran ini cukup apa namanya itu ya menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya mhm. gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa ini kan diatur gaya ya, bukan ya, diatur visi misi, track record, proses gitu enggak. Ini yang seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya? Dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media mmm, sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya, dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini, dia pindah lagi oh, ke yang besok gitu kan. Itu kira-kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, Subianto naik ya, Bang? turun kalau yang ini Mmm, yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke dia dapat, ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy, ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm, ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah macam-macam dan sebagainya mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, mhm, seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. mmm, Padahal itu kan hoax ya, padahal ya sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Ah, gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, mmm, meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya
Ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi, begitu ya ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Yap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ya bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya, ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin apalagi diselam lagi kan kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang itu kan seperti ibunya angku, nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya itu disikapi lalu oleh publik bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran, nggak terlalu banyak lagi membantu kan, hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Ya, Nah, itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. Jadi literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ, ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy, ada yang karena kemarin misalnya waktu jelang Piala Dunia usia 17, maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Nah, lalu ketika itu dia menyebut fair play. Kalau ada yang melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah itu semua asosiatif kan, karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu, bukan yang berat-berat. Kan saya udah mengatakan tadi, generasi Z itu kayak tipologinya ada 3 tuh. Nggak suka yang berat-berat. Yang kedua, apa yang di depan matanya cakep aja, ya bagi dia itu ya itu yang jadi pilihan gitu. Nah yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu, termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi, Bang Ray. Di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Sebab kalau Gibran itu semata saya yakin kalau dibaca survei kan 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Nah makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut, yang bukan generasi X ya, atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi. Makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena itu pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya. Sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok. Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu.
Nah, pemilih di luar itu ya mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi uang kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Jokowi, oke dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, yang apa? Yang memang harus ada pendekatan kepada mereka dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu, ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah, mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Oke, Nah, baik. disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan apa namanya itu, dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya gemo itu tadi, ya udahlah Gibrannya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya tuh anak Oke, muda sudah sekarang. tertutup dengan sosok kegemoyan dari Iya, Prabowo Subianto begitu iya. ya, Bang Meskipun Rey ya. mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu. Dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih juga. Itu kira-kira. Atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga. Gitu. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Prabowo Subianto ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya, yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo dengan hadirnya Prabowo gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya. Ini kalau dari kacamata Bang Ray, sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya. Karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Pokoknya tontonannya asik deh kata dia, gitulah kira-kira. Nah dalam konteks yang kayak begitu kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang, gitu. Yang kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya, yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga. Karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan kekelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah, artinya orang mempertanyakan bagaimana nih mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Oke, baik. Bang Rey, ini kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran, karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan, kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan. Ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi.
Gitu loh, Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hmm. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah, makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain. Hmm. Tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja. Kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu Oke. mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo apa namanya itu tergelincir lah gitu sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Hmm. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya ya lebih gemoy lagi gitu. Nah, itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan Ya, gemoy. ya. Atau justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray? Iya tentu banyak ya, tapi karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya apa namanya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemoyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial, begitu ya? Iya, iya. Ya, di kondisi Tapi memang saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit, nanti di debat ya menurut saya itu. di Di debat. debat itu nanti biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya. Ya, bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Gitu. Dari orang yang semula dielu-elukan, ya, dianggap akan hebat. Begitu debat ternyata nggak nyambung kira-kira begitulah. Ya, pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Nah, Oke, jadi saya salah kira satu nanti sesi debat ini apa namanya itu cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu pergeseran suara ke pasangan lain. Iya. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan wah bagaimana ya karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga blunder Ya kita juga nggak untuk tahu, Prabowo? kan kita nggak tahu, belum kelihatan kan. Ya. Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada unsur surprise-nya kan. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang, kita nggak tahu lah. Kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang, situasi yang kayak begini begitu begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. Ya. Kalau lagi begini kan kita santai apa kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan, bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Jadi dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya, itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa, kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Ya, Antara betul. yang baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Jadi ya pemilih kita ya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh. Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? Kan? Apa
berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa namanya itu tos-tosan apa enggak. Itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Oke, ada Termasuk angka-angka kan. uh, Nggak mungkin pemilih, media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu. Apa makna nomor satu, nomor dua, nomor tiga bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak. Buat apa dijawab gitu-gitu kan. Tapi oke. ya begitu, tidak hanya pemilih, media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor satu bagi Anies, nomor dua bagi Prabowo, nomor tiga bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Uh, Lagi pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu ikut. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada hmm, tingkat tertentu. Jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, hmm. macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu. Gitu. Ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, iya. ada mimik, kemudian gestur dan lain Gestur. sebagainya. Nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang ketika ketiga Capres ini saling Ya, bertemu. Kita lihat ada skenario bagi timnas. saya yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya. Karena yang lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah yang mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau pembangunannya mungkin Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya, dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu, dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai karena apa namanya itu ya pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di pengundian nomor urut itu ya. Pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy lah, ya, nggak ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh Prabowo. Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya
Ya urusan sementara aja, nanti sebagai keluarga kan nyatu juga, makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega. Dia merasa ya itu bagian dari apa namanya, dari siklus di keluarga lah, kira-kira begitu tuh Hmm. Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN, dan ideologi Pancasila. Gitu. Hmm. Nah, kalau soal pembangunannya, dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Hmm. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian Ya, sudut dan pandang ke sisi ini depannya akan menurut seperti apa ya, Bang? betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Oke. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Hmm? Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira gitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian apa namanya ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya, Bang Ray, ini kan dinamika politik masih Ini berjalan terakhir yang sampai keberapa ya ini ya? ini terakhir dari saya, Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan, kalau dari kacamata Bang Ray, akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal apa namanya itu blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi pindah pemilih gitu ya, kejutannya ya begitu-begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih Ya ke di pasangan dan aspek kandidat ini, lainnya. Ya, ya di aspek citra lah gitu. oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak Iya untuk sama-sama. kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Iya, Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, sama-sama Bang Ray. ya. Iya. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau Lima Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya itu. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan, kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang. Dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres
Prabowo Subianto yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya menjadi sosok yang baru dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya. Ada pengamat politik sekaligus direktur eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia. Ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun on Focus. Bang Ray, ini seorang mantan Letnan Jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya kebutuhan elektoral kan. Ya kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata ya, Bang kan Ray? jelas aja kan temanya aja udah beda nih. Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? Ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan, yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya tuh. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan mengakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini kan cukup dekat juga dengan Presiden. Bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu. Gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait kaum milenial. Nggak ada transformasi, bukan. Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang. Ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. Jadi kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu. Kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu. Ke yang naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan skenario ya. Ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin padahal kaya raya kan. Kadang-kadang kita kelihatan lembut padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh. Gitu. Jadi bukan transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan perjalanan panjang dari kehidupan seseorang. Dari A sampai Z karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral. Dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja.
Kalau tuntutan skenarionya kita nangis ya nangis, ya kan? Hmm. Tuntutan skenarionya kita ketawa ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak Bang? Ya karena Gen Z-nya milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan bukan yang berat-berat gitu. mhm. Nah, itu semua kan karena udah dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini, diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti, bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan, itu Betul. dia dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca ya kan dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan eh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat Bang Ray untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh anak muda? ya sejauh ini ya bisa dibilang tepat. Eh, Gitu ya pangsa pasarnya begitu khususnya Gen Z itu Gen Z itu ya nggak berpikir proses ya nggak berpikir dia lihat yang penting waduh gemoy gemoy ya dia suka dia like gitu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu cepat-cepat hmm, aja kalau Gen Z ini. Nah sementara ya tentu kita lihatnya is okay kena gitu ya dapatlah gitu apa namanya peran ini cukup apa namanya itu ya menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya hmm. gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa ini kan diatur gaya ya, ya, bukan diatur visi misi, track record, proses gitu enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya dengan ya namanya juga Gen Z ya dengan apa namanya itu media sosial ya media hmm. sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa kayak pokoknya dia lihat videonya dia tonton YouTube-nya dia bilang oh ini cakep ya dilihat di TikTok-nya ini bagus dia like ya dia subscribe dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini. Dia pindah Oh, lagi ke yang besok. Gitu kan. Itu kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, naik Subianto ya Bang? turun kalau yang ini Hmm? yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di Oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke dia dapat ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai strategi, Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini, pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat, gitu Mhm. ya. Yang kedua adalah mereka nggak, yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya, gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah, macam-macam dan sebagainya, mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, Mhm. seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. Hmm. Padahal itu kan hoax ya, padahal Ya, sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu. Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh, kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu.
Kenapa isu dinas nggak terlalu karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi, begitu ya ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Yap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ini bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin, apalagi diselam lagi kan, kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku, nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya, itu disikapi lalu oleh publik, bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran, nggak terlalu banyak lagi membantu, kan hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Hmm. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. Mhm. Jadi apa nama literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Mhm. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ. Ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy, ada yang karena kemarin misalnya waktu apa jelang pilkada Piala Dunia usia 17, maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Mhm. Nah, lalu ketika itu dia menyebut apa namanya fair play. Kalau ada yang apa namanya melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu-begitu bukan yang berat-berat kan saya udah mengatakan tadi generasi Z itu kayak tipologinya ada 3 tuh nggak suka yang berat-berat. Yang kedua apa yang di depan matanya cakep aja ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah Mhm. yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu, termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Hmm. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi, Bang Ray. Di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin Aha. bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Hmm. Sebab kalau Gibran itu saya yakin kalau dibaca survei kan 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Mhm. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut yang bukan generasi X ya Ya. atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan pindah-pindah lagi. Makanya elektabilitas Pak Prabowo itu kan stabil kan di angka 25% gitu. Karena pemilih-pemilih lamanya itu yang udah berusia lah kita sebutkan itu nggak pindah ya. Sekalipun ketika Pak Jokowi bergabung dengan sekalipun ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi, mereka nggak pindah kok.
Nah, jadi itu bagi Pak Prabowo selesai, nggak perlu lagi diambil hati lah ibaratnya gitu. Mereka kemanapun Pak Prabowo akan ikut gitu. Nah, kan oleh karena itu yang perlu disasar itu adalah pemilih di luar itu gitu. Nah, pemilih di luar itu ya mayoritasnya itu Gen Z ini kan. Makanya Pak Prabowo juga harus mencitrakan dirinya sebagai bagian dari Gen Z ini. Karena kalau pemilih-pemilih tuanya itu tadi uang kemana Pak Prabowo pun mereka ikut kok. Ya, Pak Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi menjadi bagian dari Pak Jokowi, oke dia oke aja. Penting Pak Prabowo gitulah kira-kira. Nah, yang oleh karena itu harus digarap yang lain, yang apa, yang memang harus ada pendekatan kepada mereka dalam konteks itulah nggak cukup Gibran, Pak Prabowo-nya juga harus kelihatan seperti gemoy itu tadi gitu. Nah, kenapa gemoy itu? Ya karena itu tadi pangsa pasar mayoritas ini pengennya gaya-gaya yang begituan gitu. Nah, jadi mereka mungkin nggak terlalu, ya saya lagi berulang seperti yang tadi lah, mungkin mereka nggak peduli visi misinya macam-macam dan sebagainya. Oke, Nah, baik. disitulah gitu. Jadi itu juga menandakan ya memang nggak cukup kalau hanya mengandalkan Gibran. Pak Prabowo juga butuh gitu. Karena ya anak-anak muda kita ini juga itu tadi kan, kalau dilihat di surveinya itu ya mereka juga nggak terlalu suka dengan apa namanya itu, dengan dinasti politik. Nah, cuman karena mungkin Pak Prabowo-nya gemo itu tadi, ya udahlah Gibran-nya masuk pun nggak apa-apa lah. Kira-kira begitulah mungkin cara berpikirnya tuh anak Oke, muda sudah sekarang. tertutup dengan sosok kegemoyan dari Iya, Prabowo Subianto begitu iya. ya, Bang Meskipun Ray ya? mereka belum tentu suka sama Gibran ya. Iya, betul. Dan biasa sebagian pemilih itu ada yang begitu. Dia nggak suka wakilnya tapi suka capresnya, dia pilih juga. Itu kira-kira. Atau nggak suka capresnya karena wapresnya dia senang, dia akan pilih juga. Gitu. Ini kan memang ada satu narasi yang selalu disematkan publik pada sosok Prabowo Subianto ini kan yang dituding terkait pelanggaran HAM, kemudian penculikan aktivis dan sebagainya, yang mana beberapa waktu belakangan kan memang masih disematkan dan terus dibawa begitu sosok Prabowo dengan hadirnya Prabowo gemoy yang cukup lentur dengan jogetnya dan sebagainya. Ini kalau dari kacamata Bang Ray sudah cukupkah untuk meleburkan sematan penculikan aktivis dan pelanggaran HAM ini, Bang? Ya itu kan yang kita sebutkan tadi Pak Nila ya. Karena anak-anak muda kita ini, Gen Z ini nggak terlalu peduli pada proses. Ya kan? Mereka nggak mau capek-capek lihat itu masa lalu apa sih gitu. Yang bagi mereka itu lihat yang apa yang dia dapat mereka. Ini generasi medsos. Ya. Ya kan? Generasi yang pokoknya nikmati tayangannya bagus apa enggak. Bagaimana orang membuatnya, apakah itu penuh drama, apakah penuh cacat, macam-macam enggak. Mereka nggak terlalu lihat itu. Pokoknya tontonannya asik deh kata dia, gitulah kira-kira. Nah dalam konteks yang kayak begitu kita lah nggak lagi berbicara soal masa lalu seseorang, gitu. Yang lebih kita bisa bicarakan itu ya masa kekiniannya, yang kelihatan nampak di depan layar itu ya yang begitu-gitu itu, yang gemoy-gemoy itu gitu loh. Dan itu sedikit banyak ya tentu merupakan track record. Track record itu mungkin bagi pemilih yang sedikit lebih mau bersusah payah lah nyari background seseorang gitu. Tapi apa namanya itu nggak banyak apa istilah itu mengurangi elektabilitas Pak Prabowo juga. Karena ya itu tadi sebagian orang yang mengkritik Pak Prabowo terkait dengan kekelaman apa namanya itu hak asasi manusia itu justru bergabung dengan beliau juga kan. Nah, artinya orang mempertanyakan bagaimana ini mereka aja yang dulu banyak mengkritik sekarang bergabung kok sama dengan Pak Prabowo gitu loh kira-kira. Oke, baik. Bang Ray, ini kemungkinan besarnya apakah strategi Prabowo gemoy ini juga di suatu kesempatan kemudian bisa menjadi bumerang juga untuk sosok Prabowo Gibran, karena kan mungkin ada juga orang yang kemudian memunculkan narasi masa calon presiden yang nanti akan memimpin Indonesia tidak terlihat lagi wibawanya dan terlalu santai atau semacamnya. Ini juga akan menjadi obrolan di publik juga atau masih andal strategi gemoy ini, Bang? Ya itu yang saya sebut tadi kan, kalau Gen Z ini ya tergantung tayangan aja gitu. Kalau tayangan sekarang ini Pak Prabowo yang kelihatan gemoy ya mereka ke Pak Prabowo. Tapi kalau ada tayangan yang lebih gemoy lagi dari itu gitu, ya mereka bisa pindah lagi gitu loh, Pak. Atau ya mana tahu kan tiba-tiba Pak Prabowo pun Gibran melakukan sesuatu yang agak blunder, pindah lagi mereka gitu. Kan ini pernah dialami oleh Ganjar Pranowo kan.
ketika dia blunder dengan Piala Dunia usia 20 kan gitu. Ya. Turun langsung kan. Tapi nggak beberapa lama, beberapa bulan naik lagi. Gitu loh, Pak. Jadi pemilih kita itu ya semudah itulah gelombangnya gitu loh. Naik turunnya ya semudah itu. Hari ini dia bisa nggak suka, besok dia suka lagi. Besoknya dia nggak suka lagi gitu. Nah, makanya ini menurut saya agak sulit ini sebetulnya, meskipun sekarang secara rilis survei gitu ya, Pak Prabowo cukup jauh meninggalkan pasangan yang lain. Tapi kalau ditopang oleh generasi Z pemilihnya, jangan bergembira dulu karena generasi Z ini bisa dengan cepat kok beralih dukungan gitu loh kira-kira. Nggak hitungan bulan itu, hitungan tayangan aja. Kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh kira-kira. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya ya lebih gemoy lagi gitu. Nah, itu bisa membuat perpindahan pemilih ini cepat gitu. Oke, artinya apabila memang pasangan Ganjar Mahfud ataupun Anies Imin ingin mendapatkan kegemoyan dari Prabowo Subianto harus ditandingi juga dengan tayangan-tayangan gemoy. Atau justru ada hal lain juga yang kemungkinan bisa menjadi strategi khusus dari dua paslon lainnya, Bang Ray? Iya, tentu banyak ya. Tapi karena kita tadi agak fokus diskusi soal generasi Z ini, ya kita kalau di generasi Z ini sih menurut saya yang paling dominan itu ya itu citra gemoy-gemoy itu gitu. Oke. Bersaing di citra gemoy itu gitu. Oke, kalau di strategi pasangan lain harus dengan kegemoyan lagi untuk bisa menggait suara Gen Z dan juga milenial begitu ya. Iya. Di kondisi memang. Tapi saya kira begini, kalau yang agak serius sedikit nanti di debat ya menurut saya itu. Di debat itu nanti biasanya akan banyak memindahkan suara pemilih. Ya, kalau kita berkaca dari dua pelaksana pemilu sebelumnya ya bahkan di Pilkada DKI Jakarta juga begitu. Begitu terjadi debat, suara pemilih berpindah kok. Itu dari orang yang semula dielu-elukan, ya dianggap akan hebat, begitu debat ternyata nggak nyambung kira-kira begitulah. Ya pemilihnya juga akhirnya pindah juga. Nah, jadi saya kira nanti sesi debat ini cukup menentukan apakah seseorang itu akan menjatuhkan pilihan kepada si A, si B atau si C gitu. Oke, debat yang juga kemudian bisa menjadi salah satu pergeseran suara ke pasangan lain. Ini kan juga yang kemudian ini juga menjadi pembahasan di publik, Bang Ray, karena dikatakan wah bagaimana ya karena sosok Mas Gibran nih tampaknya tidak cukup kuat untuk bisa berdebat dengan pasangan Amin dan juga dengan pasangan Ganjar Mahfud. Ini hadirnya Gibran di debat ini apakah kemudian juga bisa jadi bumerang dan juga belum ya, kita nggak tahu, kan kita nggak tahu, belum kelihatan kan. Jangan-jangan Gibran juga lagi nyimpan-nyimpan aja supaya ada unsur surprise-nya kan. Nanti di debat-debat itu bisa begitu. Nah, makanya saya nggak berbicara soal kemampuan seseorang. Kita nggak tahu lah. Kadang-kadang apa yang terbiasa kita lihat harian itu belum tentu begitu debatnya terjadi akan begitu gitu. Karena ada persoalan-persoalan psikologis juga. Nggak mudah juga loh berhadapan dengan banyak orang, situasi yang kayak begini begitu begono itu kadang-kadang bisa menimbulkan kekitaan kita gitu. Kalau lagi begini kan kita santai, kita bisa dengan mudah mengatur segalanya kan. Emosi, mimik, wajah, intonasi, macam-macam kita bisa atur. Tapi ya di forum debat itu ya belum tentu. Apalagi mungkin dipancing lagi oleh yang lainnya kan. Bisa emosinya meledak, ya, gesturnya meledak, atau kata-katanya tak terkontrol, ya, macam-macam. Jadi, dan penilaian orang tidak semata-mata pada aspek substansi dari debatnya. Itu penilaian orang itu termasuk soal dia megang mic-nya seperti apa kayak gitu-gitu lah. Di kita ini kan masih begitu-begitu gitu loh kira-kira tuh. Dia mimiknya kayak apa, cara lihatnya kayak apa. Lihat aja yang pidato yang kemarin kan. Antara yang baca teks dengan yang tidak baca teks itu aja jadi perdebatan orang. Jadi ya pemilih kita ya pada tingkat tertentu ya asiknya itu masih di situ gitu loh.
Hmm. Ada yang tiba-tiba bukan apa yang dibicarakan oleh mereka, apa yang diungkapkan oleh mereka bukan. Apakah satu megang kertas apa enggak? Kira-kira, ya kan? Apa berpuisi atau berpantun apa enggak gitu. Apa namanya itu tos-tosan apa enggak? Itu kan yang dibicarain oleh para pemilih kita gitu. Oke, ada Termasuk angka-angka kan, nggak mungkin pemilih, media kita juga sibuk dengan yang gitu-gituan. Saya beberapa kali ditanya wartawan soal itu, apa makna nomor satu, nomor dua, nomor tiga bagi pasangan? Aku nggak jawab itu. Gimana menjawab yang kayak begituan gitu loh Pak? Buat apa dijawab gitu-gitu kan? Tapi Oke. ya begitu, tidak hanya pemilih, media kita pun senangnya ya gitu-gituan. Apa maknanya Bang? Nomor satu bagi Anies, nomor dua bagi Prabowo, nomor tiga bagi Ganjar gitu. Ya kita susah menjawabnya karena kebetulan saja mereka mengambil nomor itu ya kan. Gitu. Lagi pula saya kan bukan ahli nujum yang bisa melihat tiga itu artinya dengan sio ini dengan sio itu ikut. Tapi yang mau saya katakan itu adalah pemilih kita juga di situ itu gitu. Pada tingkat tertentu, jangankan pemilih ya, media kita juga banyak yang mencari makna-makna yang begitu-begituan. Nah, di debat itu, yang gitu-gituan itu juga akan terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, belum tentu juga Gibran akan seperti yang dibayangkan oleh orang. Kan kalau orang membayangkan debat itu semata-mata substansi, ya mungkin Gibran nggak terlalu apa namanya itu wah lah di situasi itu gitu. Tapi karena debat tuh nggak hanya sekedar substansi, tapi orang melihat lirik, emosi, ya kan, wajah, macam-macam dan sebagainya itu kompleks. Maka debat itu ya substansi itu hanya satu dari sekian banyak orang yang akan lihat di dalam debat itu gitu. Ada banyak aspek yang akan dilihat juga dari Ada, debat ya, iya. ada mimik, kemudian gestur dan lain sebagainya. Nanti bolpennya jatuh aja jadi ini bagi orang. Bolpennya jatuh ya kan. Ya. Oke, mumpung tadi Bang Ray juga sedikit menyinggung bagaimana pidato Capres-Cawapres ini kan di momen KPU ini bisa jadi gambaran awal lah ya Bang ketika ketiga Capres ini saling Ya. bertemu. Kita lihat ada skenario timnas. Yang menarik dari pidato kemarin itu hanya Ganjar ya. Karena yang lain itu kan biasalah seruan-seruan aja kan. Kalau Ganjar menurut saya mempertegas posisi dirinya. Nah, di pidato itu dia mempertegas posisinya bahwa saya bukan Jokowi, kira-kira begitulah. Yang mau disampaikan kepada publik itu gitu. Nah, dan saya bukan Jokowi itu dalam aspek apa? Dalam aspek yang berhubungan dengan demokrasi. Kalau pembangunannya mungkin Ganjar tetap kan dia nggak nyinggung sama sekali soal pembangunan. Nah, jadi Ganjar mau mengatakan saya adalah aspek yang tak dipenuhi oleh Jokowi itu. Apa aspek yang tidak dipenuhi Jokowi itu adalah penguatan demokrasi, anti KKN, kira-kira begitu dah ya. Dan tentu saja Pancasila gitu, NKRI dan Pancasila. Itu menurut saya intisari dari pidatonya Ganjar itu. Dan boleh jadi ini semacam pencitraan Ganjar di masa yang akan datang. Bagaimana ia mencitrakan dirinya bahwa ia adalah figur yang akan melanjutkan Jokowi dari dua aspek. Aspek pertama dari pembangunannya dia akan tetap lanjutkan karena itu bukan hanya hubungannya dengan Jokowi, tapi itu juga hubungannya dengan partai karena apa namanya itu ya pembangunan di era Jokowi itu ya ditopang oleh partai politiknya kira-kira begitu. Jadi semua yang terjadi saat ini adalah itu artinya kan atas persetujuan dan keinginan partai politiknya sendiri gitu ya. Tapi saat yang bersamaan dia berdiri untuk menutupi apa yang menjadi kelemahan di mata publik dari era Jokowi ini. Yaitu apa? Penguatan hak asasi manusia, demokratisasi gitu ya, kemudian anti KKN dan NKRI atau Pancasila dan NKRI gitu. Itu yang saya baca dari pidato di apa namanya itu ya, di pengundian nomor urut itu ya. Pengundian nomor urut itu. Kalau Anies ya menurut saya sih apa namanya umum-umum saja. Pada intinya kan cuma dua, berharap tidak ada kecurangan. Yang kedua adalah apa namanya itu ya happy lah, nggak ada ketegangan macam-macam. Pidato yang sama disebut oleh
Prabowo juga mengatakan udahlah kita ini happy aja, pemilu kita pemilu keluarga aja, toh nanti akan menyatu juga gitu. Itu seperti pikirannya Pak Jokowi kan. Sebenarnya saat ini Pak Jokowi itu memandang pemilu itu ya urusan sementara aja, nanti sebagai keluarga kan nyatu juga. Makanya Pak Jokowi itu nggak terlalu risau bahwa hari ini dia ketemu Prabowo, dia besok lalu ninggalin Ibu Mega. Dia merasa ya itu bagian dari siklus di keluarga lah, kira-kira begitu tuh Pak Jokowi itu gitu. Nah, satu-satunya menurut saya yang menarik dari yang memperlihatkan sikap politik yang terjadi pada malam itu adalah Ganjar. Ganjar itu yang saya sebut tadi, dia akan mengisi kekosongan yang selama ini ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Yaitu penguatan demokrasi, hak asasi manusia, anti KKN, dan ideologi Pancasila. Gitu. Nah, kalau soal pembangunannya, dia tentu akan melanjutkan karena memang itu bagian dari amanah partai politiknya sebagai pendukung Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini. Oke, ada sisi yang lebih terlihat untuk kemudian sudut pandang ke depannya akan seperti apa ya, Bang? Betul, dan sisi ini saya kira sudah merupakan posisi baru dari Ganjar. Setelah sebelumnya kelihatan dia agak gamang. Apakah piece to piece dengan Pak Jokowi, kira-kira gitu ya, atau tetap seolah-olah dibayang Pak Jokowi, atau seperti apa. Nah, pidato beliau di malam pengundian nomor urut itu, saya kira beliau sudah menemukan satu posisi yang tepat. Melanjutkan semua pembangunan Pak Jokowi, tetapi menutupi kelemahan yang selama ini kurang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Apa itu? Dari aspek yang saya sebut tadi, demokratisasi, keadaban demokrasi, hak asasi manusia, kemudian ideologi dan anti KKN gitu. Oke, terakhir dari saya Bang Ray, ini kan dinamika politik masih berjalan. Ini terakhir yang keberapa ya ini ya? Ini terakhir dari saya Bang Ray, ini kan memang dinamika politik di tanah air sampai saat ini kan memang masih terus berjalan. Ke depan kalau dari kacamata Bang Ray akan semakin panas sudah tentu, tapi kejutan-kejutan baru di dinamika politik ini akankah juga masih akan terus terjadi, Bang? Saya kira akan terjadi, karena kita nggak ada yang bisa karena begini ya, kejutan di kita itu kan bukan kejutan-kejutan besar lagi ya. Karena saya kira udah kejutan besarnya udah nggak ada, zigzagnya nggak ada lagi lah, tiba-tiba Caimin pindah ke Anies gitu ya, Jokowi memilih Prabowo bukan memilih Ganjar misalnya begitu. Saya kira kejutan dengan skala besar kayak begitu itu nggak akan ada. Yang ada ya kejutan-kejutan kecil yang bisa memindahkan pemilih gitu loh Bang. Ya itu tadi misalnya soal blunder karena ini pindah pemilih. Oh itu lebih gemoy lagi, pindah pemilih gitu ya. Kejutannya ya begitu-begitulah. Oke, kejutannya bukan yang besar, tapi hanya sekadar untuk kemudian bagaimana memindahkan pemilih ke pasangan dan kandidat lainnya. Ya, di aspek citra lah gitu. Oke, baik. Bang Ray, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya. Semoga di lain kesempatan juga kita berkesempatan untuk berbincang lagi, Bang Ray. Selamat siang, Bang Ray. Ya, Tribuners, demikian Tribun News on Focus bersama dengan pengamat politik Ray Rangkuti sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani atau 5 Indonesia. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto. Iya, seperti yang saya sebut tadi, ini seperti lagi syuting aja. Hitungan tayangan aja, kalau ada tayangan yang lebih bagus dia pindah lagi gitu loh. Itu tadi kalau ada yang lebih gemoy lagi dia pindah. Nah, dari dua itu. Mungkin satu waktu nanti ada Pak Prabowo tergelincir lah gitu, sehingga di depan tayangan dia nggak kelihatan, kurang bagus gitu ya. Atau ada pasangan yang lain yang tayangannya yang lebih gemoy lagi gitu. Program
Tribunnews on Fokus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Apa kabar semuanya? Kita masih membahas terkait dunia politik di tanah air sampai dengan nanti pemilu di 2024 mendatang. Dan hari ini yang juga sedang menjadi sorotan adalah sosok dari salah satu baca pres, Prabowo Subianto, yang tampaknya ini di dua era pencalonan sebelumnya ini bertransformasi atau berubah begitu ya, menjadi sosok yang baru, dan saat ini sudah cukup luas lah bisa saya katakan hingga mendapatkan julukan Prabowo Gemoy seperti itu. Kira-kira apa yang terjadi dengan transformasi Prabowo Subianto ini? Sudah tersambung bersama dengan saya, ada pengamat politik sekaligus redaktur eksekutif dari Lingkar Madani Indonesia, ada Bang Ray Rangkuti dalam sambungan Zoom. Bang Ray, apa kabar? Sehat ya Bang? Baik, sejauh ini Alhamdulillah. Terima kasih Bang Ray menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribunnews on Fokus. Bang Ray, ini seorang mantan letnan jenderal. Kalau kita tahu di era 2014-2019 ini berapi-api, keras, kaku, sampai begitu beringas sebagai oposisi. Sementara di era 2023 ini Pak Prabowo terlihat luas, lentur, juga joget, sampai ada julukan Prabowo Gemoy. Bagaimana pandangan Bang Ray? Ya, kebutuhan elektoral kan. Ya, kebutuhan elektoral ini kan para politisi memainkan peran apapun kan. Selama ya tentu hal itu dibenarkan, ya, dibolehkan gitu. Jadi kalau dulu perannya kelihatan tegas, ya mungkin saat itu peran itu yang membuat Pak Prabowo tanda kutip laku di pasaran. Kalau sekarang kan mungkin enggak ya, makanya dibuatlah peran lain. Peran lain itu ya itu tadi yang Anda sebut tadi itu gemoy gitu. Ya semua itu terjadi ya dalam konteks kepentingan elektoral itu. Nggak menunjukkan dirinya yang sebenarnya itu hanya itu tadi untuk keperluan elektoralitas itu gitu. Tidak menunjukkan diri Prabowo Subianto yang sebenarnya, Bang Ray. Artinya seperti apa kalau dari kacamata ya, Bang kan Ray? Jelas aja kan, temanya aja udah beda nih. Temanya aja udah menunjukkan itu. Prabowo yang dulu dan yang sekarang berbeda. Lalu yang sebenarnya Pak Prabowo itu siapa gitu? Yang dulu apa yang sekarang kan? Ya. Kalau dari Bang Ray, Prabowo yang sebenarnya itu Prabowo yang dulu atau Prabowo yang sekarang, Bang? Ya bukan, yang dulu ya yang kelihatan memang original di Pak Prabowo itu adalah sikap apa namanya itu ya, yang nggak seperti sekarang lah. Saya juga nggak bisa menunjukkan sikap apa namanya itu. Jadi yang sekarang ini yang menunjukkan ya laku gerak yang memang dibuat dilatih, disengaja dibuat seperti itu. Dan beliau sendiri kan ngakui bahwa gayanya yang dulu itu nggak cukup menguntungkan elektabilitasnya gitu. Nah sekarang kan mau diubah kan, 2 kali saya kalah tuh kata beliau, Mas. Betul. Ini juga termasuk melunaknya Prabowo Subianto ini juga garis besarnya juga dipengaruhi dengan lingkungan di mana Prabowo ini bekerja, Bang Ray. Dalam hal ini kan cukup dekat juga dengan Presiden. Bukan, dipengaruhi oleh kepentingan elektoral itu. Gitu. Elektoralitas itu tidak menginginkan ya Prabowo yang dulu gitulah kira-kira. Nah, makanya kan Prabowo harus dirubah gerak-geriknya, tingkah lakunya dengan gerak-gerik seperti yang kita lihat sekarang ini kan, yang kita sebut dengan yang Anda sebut tadi gemoy-gemoy itu gitu. Dan kenyataannya ya laku di pasar pemilu. Ya, para pemilih kita ya mungkin sukanya yang begitu-begituan gitulah kira-kira. Atau juga karena transformasi ini salah satu pengaruhnya untuk menggait kaum milenial. Nggak ada transformasi, bukan. Transformasi itu kan perjalanan hidup seseorang. Ya kan, yang menjadi pilihan hidupnya. Ini bukan transformasi, ini hanya mengubah gaya demi kepentingan elektoral. Jadi kalau selesai pemilu ya selesai lagi, nggak begini lagi beliau itu. Kembali ke ya yang kita kenal lah selama ini gitu. Ke yang naturalnya gitu. Ini ya seperti main film, acting gitu loh, Pak. Jadi bukan transformasi. Nah, namanya tuntutan skenario ya. Ya dijalankan aja. Kadang-kadang kita kelihatan miskin padahal kaya raya kan. Kadang-kadang kita kelihatan lembut padahal galak gitu kan. Kadang-kadang kita kelihatan setia padahal tukang ingkar janji gitu. Itu kebutuhan elektoral semua tuh. Gitu. Jadi bukan transformasi, nggak tepat disebut transformasi. Transformasi itu kan
perjalanan panjang dari kehidupan seseorang dari A sampai Z karena pilihan dari kehidupan itu sendiri. Ini enggak ya pilihan elektoral, dan nanti kalau pemilunya selesai, ya selesai lagi yang begini-ginian gitu loh. Akan kembali ke naturalnya sosok Prabowo Subianto Iya, ini seperti yang selesai saya ya, sebut Bang tadi, Ray? ini seperti lagi syuting aja. Kalau tuntutan skenarionya kita nangis, ya nangis, ya kan. Tuntutan skenarionya kita ketawa, ya kita ketawa, gitu lah kira-kira. Oke, seberapa besar kalau dari situasi yang dilihat oleh Bang Ray melihat adanya sikap-sikap baru atau drama begitu ya, peran yang diperankan oleh Prabowo Subianto ini termasuk bisa menggait suara Gen Z dan milenial tidak, Bang? Ya karena Gen Z-nya, milenialnya kan memang maunya begitu. Mhm, Yang ringan-ringan, bukan yang berat-berat gitu. mhm, Nah, itu semua kan karena udah dibaca dari berbagai survei, dari berbagai apa namanya disiplin pengetahuan yang lain, maka dibuatlah desain ini, diciptakanlah desain ini gitu. Lihat aja bajunya Pak Prabowo itu diganti, bukan lagi baju yang mirip-mirip tentara kan, itu betul. ya dibuat sesantai mungkin gitu. Ya itu semua dibaca. Ya, dibaca ya kan, dengan ilmu pengetahuan sekarang ini kan kita bisa mengerti apa yang menjadi kesukaan publik kan. Mhm, Oh, publiknya begini ya. Tentu segmennya adalah masyarakat apa namanya itu ya, Gen Z ini. Dan kenyataannya lumayan diterima oleh Gen Z. Ya Gen Z-nya yang maunya begitu-gitu itu gitu. Ada yang gemoy-gemoy, yang mereka nggak terlalu peduli lah namanya visi misi apa dan eh. sebagainya. Oke, ini strategi dari TKN artinya tepat, Bang Ray, untuk menjadikan Prabowo sebagai sosok gemoy yang dicintai Ya, oleh anak muda? ya sejauh ini ya bisa dibilang tepat. Heeh, Gitu ya, pangsa pasarnya begitu, khususnya Gen Z itu. Gen Z itu ya nggak berpikir proses, ya nggak berpikir, dia lihat yang penting, waduh gemoy gemoy ya dia suka, dia like itu gitu loh Pak. Tapi besok bisa berubah lagi dia gitu, cepat-cepat mmm, aja kalau Gen Z ini. Nah sementara ya tentu kita lihatnya is okay, kena gitu ya, dapatlah gitu apa namanya, peran ini cukup apa namanya itu ya, menimbulkan efek elektoral kepada Pak Prabowo. Tapi lihat Gen Z ini nggak pernah abadi gitu loh pilihannya mhm. gitu. Kalau besok ada suasana berubah, dia berubah lagi gitu kan. Ada yang kelihatannya lebih gemoy lagi, ya dia ke situ lagi gitu lah kira-kira. Oke, Gen Z Ya, bahkan Gen tidak Z bisa ini kan diatur gaya ya, ya, bukan diatur visi misi, track record, proses gitu enggak. Ini ya seperti Gen Z itu kan dewasa dengan apa namanya, dengan ya namanya juga Gen Z ya, dengan apa namanya itu media sosial ya. Media mmm, sosial itu kan orang nggak pernah mencari tahu ini prosesnya seperti apa, kayak pokoknya dia lihat videonya, dia tonton YouTube-nya, dia bilang oh ini cakep ya, dilihat di TikTok-nya ini bagus, dia like ya, dia subscribe, dia selesai segitu-gitu aja. Tapi kalau besok ada tontonan yang lebih bagus lagi, dia lupakan lagi ini, dia pindah lagi oh, ke yang besok gitu kan. Itu kira-kira. justru tidak bisa membuat kemudian suara Gen Z dan milenial ini benar-benar terpegang untuk memilih Prabowo Enggak, naik Subianto ya, Bang? turun kalau yang ini Mmm, yang memenangkan hati Gen Z itu siapa nanti yang di menjelang pemilu aja di oke. 4 Februari itu gitu. Kalau sekarang itu bisa naik, bisa turun, bisa lari, bisa hari ini misalnya Prabowo oke, dia dapat, ya besok mungkin ada yang oleh Gen Z itu dilihatkan lebih gemoy, ya dia pindah lagi ke situ gitu loh. Oke, lebih gampang untuk berubah-ubah untuk melihat bagaimana ada sosok gemoy lain yang mungkin nanti akan muncul begitu ya sebagai Iya, strategi politik iya. dari kontestan Karena lain. itu tadi kan kalau kita pelajari ya watak Gen Z-nya ini. Pertama mereka nggak terlalu ingin yang berat-berat gitu Mhm, ya. Yang kedua adalah mereka nggak yang mereka itu lebih cenderung lihat hasilnya gitu. Pokoknya kalau udah hasilnya lucu dia senang, hasilnya ini dia senang gitu, dia likes ya. Dan oleh karena itu mereka juga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Apakah orangnya buatnya tuh susah payah, macam-macam dan sebagainya, mereka nggak terlalu. Itulah mudahnya juga generasi kita ini jatuh ke perilaku hoax kan, mhm. seperti yang menimpa Ibu Mega kemarin kan, ketika dia-upload tidak apa namanya itu videonya yang kedua yang nggak kelihatan salaman itu, ya semua orang apa namanya itu seperti mengkritik Ibu Mega kok sombong banget gitu. Mmm, Padahal itu kan hoax ya, padahal ya sebelumnya betul. kan mereka udah salaman kan gitu.
Nah, begitulah generasi kita ini, generasi medsos itu gitu. Jadi mereka nggak terlalu teliti soal prosesnya seperti apa, caranya seperti apa, lalu tiba-tiba aja, oh, kalau mereka lihat bagus ya bagus, kalau mereka lihat nggak bagus nggak bagus. Oleh karena itulah di isu dinasti pun nggak terlalu laku bagi mereka, Aha. gitu. Kenapa isu dinasti nggak terlalu bagus? Karena memang mereka nggak terlalu mementingkan, nggak terlalu melihat yang namanya proses itu gitu loh, Mbak. Nah, Hmm. meskipun prosesnya dikatakan cacat moral gitu ya, mereka nggak lihat. Yang penting ya, ya begitulah generasi Z ini gitu. Nah, ada anak yang tiba-tiba bersimpuh di depan Ibu Mega, ya Ya. kelihatan sopan gitu. Padahal ada perilakunya lain yang yang, yang menunjukkan, oh, apakah ini kategori sopan apa tidak gitu. Hmm. Misalnya dibantu jadi wali kota, kemudian nggak permisi, nggak apa, lalu tiba-tiba pergi begitu ya, ikut orang lain gitu. Nah, gitulah generasi Z kita ini. Generasi Z kita dia dibesarkan oleh gambar-gambar yang snapshot-snapshot ini kan. Yap. Sekejap, 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 sekejap. Itu makanya kalau ada besok drama yang lain, ya yang menimbulkan simpati orang, ini bisa berubah dengan cepat juga itu. Hmm. Nah, ya ini kan seperti yang ditayangkan lah saat ini kan. Padahal Ibu Mega kan nyalam. Betul. Cuma nggak ngerti aku kenapa yang kedua kali mereka pindah lagi kan gitu. Nah, pindah lagi, mau selama lagi, ya Ibu Mega tadi kan udah nyalamin, apalagi diselam lagi kan, kira-kira gitu ya. Nah, cuman yang video yang keduanya yang marah kan, yang Mhm. itu kan seperti ibunya angku, nggak mau salaman gitu. Dan itu apa namanya, itu disikapi lalu oleh publik, bahwa seolah-olah Ibu Mega hoax. Ketika diklarifikasi sendiri oleh Gibran, nggak terlalu banyak lagi membantu, kan hoaxnya udah terlalu banyak menyebar gitu. Hmm. Ya, Nah, yang itulah generasi Z kita itu gitu. Nah, dan situasi yang kayak begitu yang kita hadapi menjelang 2024 yang akan datang ya. Mhm. Jadi apa nama literasi terhadap media sosialnya itu rendah, tapi penggunanya tinggi sekali. Gitu. Banyak sekali yang menggunakan media sosial ini. Gitu. Mhm. Nah, itu yang dipakai karena para politisi sadar betul dunia pemilih kita ada di situ. Ya mereka bermain di situ dengan segala caranya ya. Ada yang nggak biasa gemoy jadi gemoy ada yang karena kemarin misalnya waktu apa jelang pilkada Piala Dunia usia 17 maka dia menyebut tim pemenangannya itu sebagai tim football gitu kan. Mhm. Nah, lalu ketika itu dia menyebut apa namanya fair play. Kalau ada yang apa namanya melanggar kita adukan ke FIFA gitu ya kan. Nah, itu semua asosiatif kan, karena memang generasi Z kita ya pinginnya begitu-begitu, bukan yang berat-berat. Kan saya udah mengatakan tadi, generasi Z itu kayak tipologinya ada 3 tuh. Nggak suka yang berat-berat. Yang kedua, apa yang di depan matanya cakep aja, ya bagi dia itu yang jadi pilihan gitu. Nah, Mhm. yang ketiga nggak terlalu peduli pada proses gitu. Nah, sehingga ya sangat mudah digiring untuk sesuatu yang mereka senangi meskipun mereka sebenarnya nggak tahu bagaimana prosesnya dibuat, caranya dibuat, apakah gambar itu benar adanya, apakah gambar itu natural, alami, macam-macam dan sebagainya. Gitu. Nah, karena situasinya begitu, maka para capres-capres itu juga main di wilayah itu gitu loh, Pak. Mereka merasa nggak terlalu penting lah mengucapkan visi misi macam-macam ya. Yang penting ya kata-kata yang sesuai dengan anak muda lah yang kemudian diumbar bertalu-talu gitu, termasuk gayanya ya, termasuk cara bajunya ya, macam-macam dan sebagainya. Hmm. Ini kan hadirnya Mas Gibran juga menambah warna anak muda yang kemudian ikut kontestasi, Bang Ray. Di kubu Prabowo Gibran, apakah kemudian hadirnya Gibran tidak cukup kuat juga untuk membawa Gen Z dan milenial untuk memilih pasangan nomor urut 2 ini? Ya mungkin bacaannya karena mereka nggak terlalu yakin Aha. bahwa Gibran itu sebagai wakil kan. Hmm. Sebab kalau Gibran itu saya yakin kalau dibaca survei kan 60% kan sebenarnya masyarakat kita nggak suka dinasti politik kan gitu. Artinya kalau mengandalkan Gibran sendiri itu nggak terlalu efektif juga sebab ya 60% lah warga kita itu yang menolak politik dinasti itu gitu. Mhm. Nah, makanya itu kan harus ditopang oleh Pak Prabowo gitu. Nah, kalau pemilih Pak Prabowo yang berusia lah kita sebut yang bukan generasi X ya Ya. atau milenial gitu, itu memang milih Prabowo itu karena Prabowo-nya nggak akan